Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Esani, kelas A semester 6 dari mahasiswa geografi. Yang saya hormati Ibu Asnita Ode Samili, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dengan beberapa poin penting di dalam pemetaan. Saya akan menjelaskan mengenai dengan apa itu arah mata angin, dan ada juga legenda-legenda di dalam peta tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dengan peta. Jadi inti dalam peta itu, yang pertama, peta merupakan salah satu gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang dataran dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dan berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak sehingga peta digital yang tampil di layar komputer. Namun ada fungsi dari legenda. Legenda ini dia berfungsi untuk menjelaskan keterangan dari simbol peta agar pembacaan lebih mudah memahami. Nah, ada juga fungsi dari arah mata angin, yaitu ada beberapa poin yang tercantum di ada juga fungsi dari arah mata angin. Jadi arah mata angin ini ada tercantum dalam beberapa poin, dan yang pertama, membantu memudahkan navigasi baik merujuk kepada posisi arah namun sebagai acuan agar tidak tersesat. Dan yang kedua, membantu operasional dalam perjalanan terutama bagi moda transportasi pesawat dan kapal dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu membantu kartografi, pembuatan peta dalam menggambarkan sebuah lokasi atau wilayah. Dan yang keempat yaitu sebagai penentu arah kiblat bagi umat muslim yang hendak melakukan salat. Dan yang kelima yaitu membantu membaca dan memperkirakan waktu dengan merujuk arah bayangan di bawah sinar matahari. Dan yang terakhir ini atau di poin yang keenam yaitu membantu mendeteksi dan memprediksi cuaca dengan melihat arah datangnya angin maupun pergerakan awan. Nah, itu beberapa poin dari fungsi arah mata angin. Dan juga di sini akan saya menjelaskan mengenai dengan legenda-legenda dalam peta, yaitu namun dataran ini adalah daratan datar yang luas dan umumnya tidak banyak berupa ketinggiannya. Dataran dapat berupa dataran rendah sepanjang lembah, namun atau di kaki pegunungan, dataran pesisir dan dataran tinggi. Di dataran ini dia mencantumkan ada beberapa simbol atau berbagai macam warna, yaitu dia menjelaskan bahwa di dalam warna hijau di dataran ini dia lebih rendah, lebih kurang dari 100 meter, dan dibandingkan dengan di warna orange itu dia datarannya lebih tinggi dibandingkan dengan warna hijau. Dan di warna orange ini dia datarannya lebih tinggi, lebih dari 2500 meter. Baik, kita lanjut di dalam perairan atau penjelasan dari perairan, yaitu suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai maupun statis seperti danau. Dan di danau ini airnya berasa tawar dibandingkan dengan di air yang berada di lautan gitu. Karena di danau ini dia tidak mengalir ke di pesisir pantai. Dia hanya menampung di suatu tempat saja, tapi dia tidak mengalir di perairan pantai atau di pesisir pantai. Maka rasa airnya itu berbeda dibandingkan dengan di pesisir pantai. Namun perairan ini dapat merupakan perairan tawar, itu payau maupun asin. Asin ini di air yang berada di pesisir pantai, itu dia bisa terkontaminasi. Namun kita masuk di penjelasan kota itu, apa yang kita lihat di dalam peta, ada beberapa simbol yang ditentukan dalam peta. Itu yang pertama yang ditandai dengan bulat yang ditandai dengan warna merah yang berkotak, atau warna merah ditandai dengan warna merah yang besar, dan di dalam kotak itu ibu kota provinsi. Namun ibu kota provinsi yang ada di utara ini dia terletak pada di Sofifi.
dan ditandai dengan warna merah yang lebih kecil lagi dibandingkan dengan yang pertama, yaitu yang berbulat, yaitu ibu kota kabupaten. Nah, ibu kota kabupaten ini dia terletak berada di kota Ternate atau saja kita sebut saja di kota Tidore. Nah, namun di warna hitam ini di kota besar. Di kota besar ini dia merangkul secara keseluruhan di yang berada di Indonesia, bukan hanya saja di Maluku Utara. Dan kota ini dia menandakan yang terakhir ini dia menyimpulkan dengan warna putih, yaitu warna putih ini dia kota, tapi di seluruh setiap wilayah itu dia bisa dikatakan kota, tapi kota kecil atau di seluruh setiap wilayah. Nah, penjelasan yang berikut yaitu di penjelasan di pegunungan, yaitu hanya berbagi dalam dua simbol, yaitu atau dua warna, atau kita sebut saja di ada dua tanda, yaitu yang pertama ya itu tandanya bersegi tiga, yaitu yang pertama itu dia menandakan dengan gunung api atau gunung yang berapi dan gunung yang masih aktif. Dan di Maluku Utara itu gunung yang masih aktif atau gunung kita sebut dengan gunung berapi ini ada dua, yaitu yang pertama di gunung Batu Sabela, dan yang kedua yaitu ya Gamkonora. Nah, dan gunung di Batu Sabela ini dia terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Gamkonora ini dia terletak pada di eh, apa namanya kota Tidore Kepulauan. Namun kita masuk di pembahasan selanjutnya, itu batas-batas wilayah atau disebut saja dengan batas-batas. Namun ditandai dengan garis yang diwarnai dengan garis titik yang berwarna merah, itu dia menandakan bahwa itu batas-batas dari negara. Dan yang kedua, garis bertitik-titik itu dia menandakan bahwa batasan di provinsi yang ada di Maluku Utara. Dan kita lanjut di lalu lintas, yaitu yang pertama jalan arteri, yaitu dia apa ditandai dengan berwarna orange dengan dua bergaris. Dan di jalan kolektor itu dia berwarna ungu dan hanya bersatu garis yang sangat kecil. Dan di jalan lokal, yaitu di jalan lokal ini di jalan umum, seperti kendaraan beroda dua, beroda empat yang lalu lintas di sana kemari, yaitu ditandai dengan warna orange dan seterusnya. Lalu kita masuk di lanjut di pembahasan selanjutnya, itu sebutkan dan jelaskan kota, kabupaten, kecamatan, dan desa yang berada di provinsi Maluku Utara. Namun kota yang ada di Maluku Utara ini hanya dua kota, yaitu yang kota yang pertama kota Tidore Kepulauan dan kota Ternate. Dan kota Ternate ini dia 7 kecamatan dan 77 kelurahan. Sedangkan di kota Tidore Kepulauan yaitu 8 kecamatan, 40 kelurahan, dan 49 desa. Kalau kita bercerita dengan kabupaten, yaitu ada beberapa kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Halmahera Barat dengan kecamatan 8 kecamatan, 169 desa, dan Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 30 kecamatan dan 249 desa, dan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu 10 kecamatan dan 61 desa, dan Kabupaten Halmahera Timur itu 10 kecamatan dan 102 desa. Dan Kabupaten Halmahera Utara ini dia 17 kecamatan dan 196 desa, dan ke Kabupaten Pulau Morotai itu 5 kecamatan dan 88 desa. Kabupaten Kepulauan Sula itu 12 kecamatan dan 78 desa, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang terakhir 8 kecamatan dan 71 desa. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai dengan tugas akhir dari mata kuliah survei dan pemetaan, dengan mengucapkan terima kasih.
Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.